Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Husna yang saya muliakan, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Sugeng Hartoyo dan juga Al-Mukarram Bapak Haji Suatmo dan pengurus-pengurus yang lain serta para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita berkesempatan untuk hadir berkumpul kembali sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahannya diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan bahasan dari kitab Hadis Riyadhis Shalihin, yaitu kalau nggak salah nih yang saya tandain halaman 541. Hadis nomor 16 ya. Hadis nomor 16. Ini saudara-saudara melanjutkan tentang fadilah keutamaan menuntut ilmu ya. Jadi sering saya katakan menuntut ilmu itu ya melintas umur. Berapapun umur kita, agama masih mendorong untuk terus menuntut ilmu. Kalau perlu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang kubur ya, kalau perlu begitu. Itulah gambaran agama Islam yang sangat ya mendorong kepada pemeluk-pemeluknya untuk terus menuntut ilmu, baik ilmu umum atau ilmu agama ya. Ilmu umum fardu kifayah, ilmu agama fardu ain begitu. Itu dalam segi kedudukan, dua-duanya dibutuhkan memang ya. Kalau ilmu agama inilah yang wataknya baik ya, mengajarkan manusia untuk menjadi manusia yang baik. Nah, ini di hadis nomor 16 ya, ketika kita menuntut ilmu agama ini semestinya tujuannya murni karena Allah ya. Ada ulama dulu mengatakan menuntut ilmu agama itu diantaranya tujuannya untuk menghilangkan kebodohan. Menghilangkan kebodohan pada diri kita ya, itu kan jelek, bodoh jelek ya, tercela orang yang nggak ngerti gitu. Kedua yaitu untuk supaya mengabadikan agama. Agama ini akan abadi bila mana pemeluk-pemeluknya mengerti agama, tahu tentang agama. Itulah yang disebut ilmu agama. Dia menguasai ilmu agama, maka agama akan tetap ada ya. Ada ungkapan fa inna baqa'al Islam bil ilmi, maka sesungguhnya abadinya agama Islam dengan ilmu ya. Kemudian ilmu juga tujuannya supaya ibadah kita jadi makin bermutu. Walhasil jangan ada ini orang nuntut ilmu tujuannya untuk pamer supaya namanya terkenal begitu. Nah, ini yang jelek. Nanti dia ketika mencari ilmu sia-sia, nggak ada pahalanya. Ini dia nih. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa belajar ilmu karena Allah ya. Barang siapa belajar ilmu karena Allah namun ia tidak mempelajarinya melainkan hanya untuk mendapatkan bagian dari dunia. Di sini saudara-saudara diterangkan barang siapa belajar ilmu karena Allah. Maksudnya ada ilmu-ilmu yang sifatnya tuh
ya semua orang semestinya tahu, semua orang semestinya mengerti. Maka kita nih yang menuntutnya jangan sampai ada tujuan jelek. Ya bolehlah disingkat ilmu agama begitu ya. Ilmu agama tuh ketika kita menuntut, ketika kita belajar, ketika kita mencari ilmu agama, jangan sampai ada niat-niat yang buruk. Ya, apa tuh niat yang buruk? Nah ini nih yang diterangkan. Namun ia tidak mempelajarinya, melainkan hanya untuk mendapatkan bagian dari dunia. Ini yang berat. Jadi kita ini belajar ilmu agama tujuannya bukan dunia, nggak boleh. Ya. Tujuannya ya karena Allah menghilangkan kebodohan, supaya agama Islam tetap abadi dengan ilmu ini. Jadi nggak boleh itu saya nih belajar ilmu agama nanti supaya ya punya pangkat di masyarakat. Nah itu yang jelek itu. Karena yang dicari nih ilmu agama yang punya watak ngajakin baik begitu. Kalau ini kan udah melenceng dari tujuan. Kalau nanti setelah menuntut ilmu agama jadi orang hebat, dihormatin, diberikan kedudukan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Yang jelek ketika mencari ilmu agama di hatinya ada niat-niat yang nggak bagus. Ya, ingin supaya namanya terkenal, ya, ingin supaya disebut ini disebut itu, ya, ingin supaya mendapatkan kekayaan, nggak boleh itu. Adapun nanti setelah dijadi orang alim, jadi orang hebat, kemudian dunia datang kepada dia, itu agama nggak pernah melarang. Yang penting jangan ada tujuan ketika menuntut ilmu itu aja. Ya. Maka sini dikatakan ya ia tidak mempelajarinya melainkan hanya untuk mendapatkan bagian dari dunia. Ya, pamer bagian dari dunia. Ingin mendapatkan pangkat bagian dari dunia. Ingin mendapatkan harta bagian daripada dunia. Maka ia tidak akan mendapatkan aroma atau bau sorga di hari kiamat kelak. Ini yang paling berat ini hadis. Ya. Mungkin kalau ilmu umum ya emang sifatnya umum dia. Ya. Jadi enggak membahas tentang agama begitu. Kita boleh enggak tahu tentang kedokteran. Kita boleh enggak tahu tentang perikanan, perindustrian. Tapi kita nggak boleh nggak tahu tentang ilmu-ilmu ibadah, ilmu-ilmu berwudu, ilmu-ilmu sholat, ilmu-ilmu puasa, zakat, haji, ilmu-ilmu tentang mana yang halal, mana yang haram, begitu. Kita nggak boleh nggak tahu itu. Kalau ilmu umum bolehlah kita nggak tahu misalnya. Tapi ilmu agama nggak bisa, gitu. Mesti tahu. Ya. Jadi itu orang belajar ilmu agama memang tujuannya untuk menyebarkan nih agama, untuk memperkuat agama. Ya. Tapi kalau ada tujuannya jelek, ini dia bau sorga aja nggak dapat. Ini kan berat sekali. Ini yang paling berat ini nampaknya nih. Jadi seseorang belajar ilmu agama itu istilah orang dulu pasang nawa itu, pasang niat. Ya. Jangan sampai melenceng. Ya, ntar setelah dia menuntut ilmu jadi orang alim, orang hormati, orang berikan ini, berikan itu, dia boleh menerimanya, nggak apa-apa itu. Ya, itu nggak apa-apa. Tapi waktu dia menuntut ilmu, jangan sekali-kali ada. Begitu. Ya, hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Pelajaran hadis 1. Kewajiban untuk ikhlas di dalam mencari ilmu. Jadi ketika mencari ilmu, mungkin ini hikmahnya ketika kita nyari ilmu nggak ada beban. Nggak ada beban ingin jadi ini, jadi itu. Kita nuntut ilmu seperti air mengalir aja udah. Ilmu agama dicari. Nggak ada beban, nanti saya setelah mengerti ini, setelah jadi orang alim, saya harus jadi apa ya misalnya. Enggak. Ya. Itu lihat nanti keadaan bagaimana. Ya. Allah lah yang mengatur. Yang penting dia sekarang fokus nuntut ilmu karena Allah, begitu. Jadi kewajiban untuk ikhlas dalam mencari ilmu dan dengan niat hanya untuk mencari ridho Allah. Ya,
Ini ilmu agama begitu. Kalau ilmu umum terserah, dia jadi dokter, belajari ilmu kedokteran, sekolah di kedokteran, ingin menjadi dokter, nanti menjadi dokter dia mengobati orang dengan tarif sekian, itu sih hak dia lah. Dia ingin mencari dunia, enggak apa-apa. Tapi ilmu agama enggak boleh. Ya. Mungkin hikmahnya ini karena ilmu agama mesti diketahui oleh semua orang. Yang kaya, yang miskin mesti tahu. Ya. Kalau dia pasang tarif misalnya, artinya diniat itu, bukan pasang tarif ya. Dia niat ketika nuntut ilmu ingin ya menjadi orang yang kaya raya begitu. Nanti yang menuntut ilmu dengan dia wajib sekian. Ntar kalau yang miskin bagaimana? Nggak bisa menuntut ilmu agama. Nah, jadi pincang ini agama ini. Mungkin itu hikmahnya kali. Jangan ada nawaitu untuk tujuan dunia menuntut ilmu. Ya. Hanya mencari keredoan Allah. Nanti dunia itu datang sendiri. Ya, nanti dunia datang sendiri ya. Nomor 2, barang siapa yang mencari ilmu karena Allah, kemudian ia mendapatkan keuntungan duniawi, maka diperbolehkan untuk mengambilnya dan tidak berdosa. Tuh. Yang penting kan waktu nuntutnya, setelah jadi orang alim, dihormatin, diberikan ini, diberikan jabatan, silahkan, nggak dilarang. Nggak dilarang. Nah itulah saudara-saudara cara menuntut ilmu agama. Itu begitu caranya. Ya. Kemudian di hadis selanjutnya juga tentang keutamaan menuntut ilmu. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhazan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Muttafaqun alaih. Artinya Abdullah ibnu Amr Abdullah ibnu Amr ibnul As radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari manusia secara langsung. Istilahnya orang kan alim begitu, kemudian ilmunya Allah cabut jadi bodoh, ndak ada itu. Ya, Allah istilahnya nggak akan mengambil ilmu yang udah dikasih kepada seseorang diambil lagi, ndak ada. Begitu. Itu ya gambarannya jelek sekali. Jadi dikatakan di sini sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari manusia secara langsung. Diambil ilmunya langsung berubah jadi orang bodoh begitu. Tidak itu. Nah, Allah juga mencabut, cuman caranya lain ini. Akan tetapi dia akan mencabut ilmu dengan mematikan ulama. Ya, jadi ilmu akan tercabut, ilmu akan hilang sedikit-sedikit ketika orang yang memiliki ilmu meninggal dunia. Entar akhirnya yang ada di muka bumi, maaf, orang yang bodoh-bodoh saja, yang gak ngerti ilmu agama. Ketika ditanya tentang agama, dia menjawab sembarangan. Karena dia nggak ada ilmu agamanya. Akhirnya dia sesat, yang bertanya pun kepada dia sesat juga. Ini yang disebut sesat menyesatkan. Nah itu yang dikhawatirkan katanya. Ini yang dikhawatirkan. Nih saya ulangin, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari manusia secara langsung, akan tetapi dia akan mencabut ilmu dengan mematikan ulama sampai tidak tersisa seorang alim pun, seorang yang berilmu nggak ada tersisa, hingga manusia menjadikan para pemimpin yang bodoh, pemimpin agama khususnya, yang menjadi pemimpin agama orang yang bodoh. Akibatnya maka ketika ditanya
ya, ditanya tentang agama. Mereka menjawab tanpa ilmu, wah nggak ada ilmunya. Mereka sesat dan menyesatkan. Itu yang dikhawatirkan. Ya, maka carilah ilmu sebelum orang yang punya ilmu wafat katanya. Ya. Begitu. Jangan sampai nggak ada ilmu, jadi mesti ada regenerasi. Ya, kalau nggak ada, wah putus tuh. Ntar akibatnya yang mengerti agama habis. Ketika ada orang ditanya tentang hukum-hukum, dia nggak mengerti, tapi dia berani menjawab. Akibatnya jawabannya salah. Yang menjawab sesat, yang meminta jawaban ikut sesat. Ini yang disebut sesat menyesatkan. Hadis muttafaqun alaih. Pelajaran-pelajaran hadis. 1. Sesungguhnya para ulama adalah pelindung dan penentram manusia di bumi ini, serta sumber keutamaan dan kebajikan. Ya, jadi ulama digambarkan dia sebagai pelindung. Dia yang menentramkan hati. Dia merupakan sumber kebaikan dan sumber keutamaan. Karena ada ilmunya, ilmu agama begitu. Nomor 2, kabar gembira bagi ulama bahwa Allah tidak akan mencabut ilmu mereka. Nggak ada itu orang yang masih hidup ilmunya hilang. Allah nggak cabut. Nah ini kan kabar gembira katanya. Orang yang berilmu insya Allah ya nggak bodoh. Dalam arti dicabut enggak. Kecuali dia meninggal dunia dicabut nyawanya oleh Allah. Nomor 3, anjuran menuntut ilmu untuk memperbanyak jumlah para ulama. Ya alhamdulillah sih di Indonesia banyak pesantren, banyak ya. Ya itulah benteng, benteng Indonesia itu diantaranya itu. Banyaknya ulama ya dari pesantren-pesantren. Kalau nggak ada pesantren ya agak sulit memang. Gitu. Dia nampaknya front terdepan itu ya. Front terdepan di dalam membela agama ya. Dia yang mengerti agama dengan sebab memang mereka menggeluti mempelajari agama. Jadi anjuran menuntut ilmu untuk memperbanyak jumlah para ulama agar masyarakat semakin mudah belajar agama. Zaman sekarang kan orang nggak senang belajar agama, inilah yang jadi masalah. Ya, memang ya kata orang belajar agama masa depan suram. Ini nih yang repot ini memang. Itu tantangannya itu. Ya. Kalau dia belajar ilmu umum dia bisa langsung menikmati. Selesai belajar dia bisa bekerja dengan ilmu yang didapat ya. Kalau agama ini berat. Ya. Jadi orang yang mengerti agama emang semestinya mandiri dalam ekonomi. Harus punya sumber. Kalau tidak, aduh berat itu, godaannya berat lagi. Ya. Jadi ini tantangan ya, tantangan bagi orang yang berilmu harus dia tidak boleh mengandel, bersandar dengan masyarakat dalam masalah ekonomi. Mestinya mandiri begitu, supaya nanti mampu memberikan pelajaran dia nggak terpengaruh lah begitu. Ya. Nomor 4, barang siapa yang mengklaim sebagai ulama lalu berfatwa tanpa didasari ilmu, maka hal itu sama saja ia merugikan dirinya karena tidak melakukan kebohongan. Ini ada kesalahan ini. Bukan karena tidak ini, karena telah melakukan kebohongan atas nama Allah. Ya. Saya ulangi ini ya, barang siapa yang mengklaim sebagai ulama, menganggap dirinya ulama, lalu berfatwa, menyampaikan penjelasan hukum tanpa didasari ilmu, maka hal itu sama aja ia merugikan dirinya karena telah melakukan kebohongan atas nama Allah. Dia mengatakan hukumnya begini, hukumnya demikian, padahal Allah nggak mengatakan demikian. Dia menyebarkan kebohongan, ya, kebohongan atas nama Allah. Dan juga merugikan orang lain jadi sesat begitu, karena telah membodohi mereka. Jadi ini yang disebut sesat menyesatkan. Nomor 5, kaum muslimin dilarang meminta fatwa kepada orang-orang bodoh
Memang ini sulit. Biasanya kan begini ya. Yang tahu ulama adalah ulama, begitu. Yang tahu ilmu adalah orang yang berilmu. Mungkin saya contohkan dengan contoh yang lain, misalnya yang tahu enaknya rokok orang yang tukang merokok, yang nggak pernah ngerokok jangan ditanya lah, dibilang rokok batuk nggak enak begitu lah. Jadi yang tahu dia berilmu adalah orang yang berilmu juga di sini. Ya. Cuman kadang-kadang kan penilaian masyarakat lain, nggak begitu. Ya. Masyarakat kadang-kadang menilai karena dia pandai berbicara, dibilang ulama. Padahal kan belum tentu. Ya, ulama itu kan yang punya ilmu gitu ya, yang dipelajarin gitu. Bukan pandai pidato, bukan, nggak mesti lah. Ya. Jadi mengerti agama begitu. Dia menerangkan bisa gitu, sesuai. Jadi kadang-kadang ya zaman sekarang sulit membedakan, dan orang awam kadang-kadang nggak bisa bedain mana ulama, mana bukan. Ntar semuanya disebut ulama. Ya. Baik, nomor 5, kaum muslimin dilarang meminta fatwa kepada orang-orang bodoh, dan para ulama dilarang berfatwa tanpa didasari ilmu. Ada hadis yang mengatakan yang berani berfatwa berarti berani masuk neraka begitu. Yang paling berani berfatwa berarti paling berani masuk neraka. Itu ancaman supaya manusia hati-hati menjelaskan tentang hukum agama. Ya, takut nanti salah. Ketika salah dipakai, jadi akhirnya yang memberi fatwa salah, yang nerima fatwa tersebut juga salah. Ini sesat dan menyesatkan. Nomor 6, minimnya pengetahuan agama adalah tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Ya itulah, nanti agama Islam tinggal namanya doang. Orang yang beragama nggak ngerti agama, maka mungkin membolehkan apa saja. Ini boleh, itu boleh, padahal dilarang. Tapi karena kebodohan, mau dibilang apa? Ya kita bisa lihat sekarang ini kan, jadi orang cenderung itu sama ilmu agama nggak cocok begitu nampaknya ya, nggak semangat mereka, nggak di mana itu, ya, nggak di mana, kecenderungan masyarakat begitu, dengan ilmu agama acuh tak acuh, memang berat tantangannya. Ya, agama ini kan istilahnya pahit lah begitu, nggak enak begitu. Nah ini bukan rintangan tapi tantangan. Nggak boleh nyerah, nggak boleh menyerah begitu. Ya bolehlah kalau punya anak, punya cucu begitu. Ada yang masuk dalam bidang agama. Tadi kan dibilang disuruh memperbanyak jumlah para ulama. Cuman anak-anak sekarang nggak cenderung tuh ke sana. Dibilang suram, mau dibilang apa? Susah jadinya. Ya. Tapi alhamdulillah sih masih ada juga yang ke pesantren, ya, yang sabar, ulet, belajar agama gitu, bertahun-tahun. Ya masih ada lah, walaupun dari kota-kota ya agak sulit memang. Gitu. Orang-orang desa banyak yang sekolah di pesantren. Gitu, ya. Baik saudara-saudara, jadi selesailah bahasan tentang ilmu agama. Ini judul baru ini. Mungkin ada yang bertanya kali, saya persilakan. Baik saudara-saudara ya. Ini judul baru menerangkan tentang keutamaan memuji dan bersyukur. Jadi lain lagi nih judulnya ya. Nah ini masalah keutamaan memuji dan bersyukur. Memuji siapa? Ini bukan memuji manusia ini. Ya. Kita tuh dilarang memuji manusia, kecuali manusia yang kita puji tahan uji. Maksudnya kan ada orang kalau dipuji makin
makin naik dia. Kasihan, jangan dipuji, biasa aja. Boleh kita muji kepada seseorang yang orang itu tetap merendah diri, tetap tawadu begitu. Kalau dipuji dia akan timbul sombong, aduh kasihan, menjerumuskan jadinya. Ya. Di sini yang dimaksud keutamaan memuji Allah di sini, ya. Tentang memuji Allah dengan mengucap alhamdulillah begitu. Ya. Kemudian dan bersyukur. Ya. Bersyukur artinya berterima kasih, ya. Berterima kasih atas nikmat Allah. Ada berterima kasih yang wajib, ada berterima kasih yang sunat. Berterima kasih yang wajib yaitu kita melaksanakan perintahnya yang wajib tentu, meninggalkan larangannya yang haram. Ya nggak ada gunanya kita mengucapkan alhamdulillah, tapi kita nggak sholat, belum bersyukur itu. Yang wajib tidak dilaksanakan, kok yang sunat dilaksanakan? Seperti mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, sering begitu alhamdulillah. Tapi nggak pernah dia melaksanakannya. Anggaplah dia orang yang wajib zakat. Ya, cuman hanya bisa alhamdulillah tapi nggak ngeluarin zakat. Itu belum bersyukur itu. Bersyukur yang wajib juga belum itu. Ya. Dan itu buruk sekali itu. Kita nih yang paling pokok bersyukur yang wajib, baru nanti bersyukur yang sunat. Kadang-kadang manusia terbalik malah, bersyukur yang sunat, sering mengucap alhamdulillah, tapi perintah Allah yang wajib nggak dilaksanakan. Jangan-jangan larangan yang haram malah dikerjakan. Ya. Itu belum bersyukur itu. Ya. Nah, ini tentang keutamaan memuji dan bersyukur. Ya. Nampaknya para hadirin ini nanti kita tangguhkan saja ya di waktu yang akan datang. Kebetulan nih saya ada tugas lagi ya di rumah teman, maka saya mohon ya kerelaannya bahwa pengajian kita sampai di halaman 542 ya. Nanti kita akan lanjutkan di halaman 543. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan. Ya. Memang zaman sekarang kan sedang ramai ini virus corona. Ya. Konon nggak ada obatnya. Memang dalam agama Islam tuh diterangkan di dalam hadis ini, bila mana terjadi virus di suatu tempat, yang di tempat situ jangan keluar, yang dari luar jangan masuk, diisolasi. Itu aturan agama begitu. Seandainya ada yang wafat karena virus corona, maka itu ada hadis mengatakan man mata fit taun fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena wabah, meninggalnya mati syahid. Begitu. Ya, jadi kita nggak berlebihan lah, nggak berlebihan terlalu takut gitu ya. Ya kita berusaha untuk menghindar, berusaha untuk berobat. Seandainya terjadi, ya kita nerima aja mau nggak mau. Seandainya ada yang wafat, itu mati syahid, mulia begitu. Ya. Ada lagi hadis mengatakan bahwa wabah ketika menimpa suatu kaum, maka yang beragama Islam itu mendapat rahmat. Artinya wabah itu jadi rahmat. Ya buktinya dimati syahid. Tapi kalau menimpa orang yang bukan Islam, itu semacam azab. Ya, azab dari Allah. Itu ditinjau dari segi agama. Maka kita nggak panik dengan menghadapi ini. Ya mudah-mudahan pemerintah bisa mengatasi. Ya di samping proaktif dari kita, ya, berusaha untuk menjaga diri. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keselamatan kepada kita, selamat dunia dan lebih-lebih selamat akhirat. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita mohon pada malam hari ini. Al-Fatihah biniyatil qabul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. يا مهيمن يا سلام يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين سلمنا من الوباء سلمنا من الطاعون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.